Halo, kembali lagi dengan channel Cerita Serial. Kali ini kita akan membahas tentang soal turunan ya. Nah, di sini ada soal pada gambar di bawah, garis AB adalah melalui titik 4,1 dan besar sudut BAQ itu sama dengan theta. Dengan tetanya itu diantara 0 sampai pi per 2. Nah, pi per 2 ini berarti ini kuadran berapa nih? Ini adalah kuadran 1 ya, diantara 0 sampai 90 ya kan, 90 derajat ya, pi itu kan 180 bagi 2. Nah, terus kita akan mengerjakan yang A dulu ya. Buktikan bahwa panjang OA tambah OB itu sama dengan 5 tambah 4 tangan theta ditambah kotangan theta. Dan buktikan juga bahwa jika tetanya berubah-berubah, maka nilai minimum bagi OA tambah OB adalah 9. Oke, kita coba untuk analisa gambar ini. Jadi di sini ada titik 4,1 ya. Dan yang ditanya adalah OA ditambah OB. OA ditambah dengan OB. Nah, OA itu kita buat dulu garis ya, garis bantu seperti ini. Jadi ini kita buat. Oke, di sini tarik ke sini ya. Nah, ini kita buat garis supaya ini seperti segitiga ya. Dan yang ini juga kita tarik juga ke sini. Gitu ya. Nah, jadi kita nanti punya ukurannya. Di sini kita namakan ini titik C ya. Yang ini D. Gitu ya. Nah, untuk dapetin OA itu didapat dari apa? OA itu adalah OC ditambah CA. Benar? OC tambah CA ya. Jadi OC ditambah CA. Nah, untuk OB-nya itu OD ditambah DB atau BD. Oke ya. Nah, terus sudah gitu apa nih kita bisa lihat OC-nya berapa? OC-nya yaitu dari sini ke sini. Ini kan ada titik nih 4 ya. Berarti kan jauhnya 4 dong kalau kita secara koordinat. Ya, jadi OC-nya udah ketahuan 4. Kita masukin aja nih. OC-nya 4 ditambah CA-nya. Nah, ini CA ya. Untuk CA kita lihat segitiga nih. Gimana cara segitiga ini kita lihat ya. Segitiga PCA. Oke. Nah, segitiga PCA nih kita memakai trigonometri. Kita pakai rumusnya pakai tangan theta. Tangan itu apa? Depannya ini ya. Ini angka 1 nih ya. Karena ini kan 4,1 titiknya. Ya kan? Jadi 4 ke atasnya 1 ya. Oke. Jadi depannya 1, sampingnya adalah CA. Ya, karena tangan itu tandesa, depan per samping perbandingannya. Jadi kalau kita mau nyari CA-nya itu 1 dibagi tangan theta ya. Oke. Ya, kalau kita mau nyari CA. Nah, terus berarti kita masukin CA-nya itu seper tangan theta. OD. Nah, OD-nya tadi ini ya. Panjangnya dari sini ke sini berapa? 1 ya. Jadi kita masukin 1 DB. Nah, untuk DB kalau ini theta, berarti ini theta juga nih karena dia sehadap ya kan segitiganya. Jadi kalau gitu kita lihat segitiga pada PDB ya, kita lihat ya segitiga PDB. Nah, gimana yang ada DB-nya nih? Kita memakai rumus apa nih ya? Pakai tangan lagi ya. Yuk kita coba ya. Jadi tangan theta sama dengan depan tandesa ya, depan per samping. Depannya itu DB, sampingnya itu yang DP sepanjang 4 ya kan? Dari sini ke sini 4 ya. Nah, jadi DB-nya itu sama dengan 4 tangan theta. Nah, kita masukin 4 tangan theta. Nah, ini 4 ditambah 1 kan 5 ya kan. Terus seper tangan theta ya. Di sini ini ada apa nih? 4 tangan theta. Udah terus dulu ya. 4 tangan theta. Ini sepertangan itu sama kotangan ya. Jadi kita bisa ganti kotangan theta. Oke. Nah, kita lihat di sini pertanyaannya apa nih?
Jadi buktikan bahwa OA tambah OB-nya itu 5 ditambah 4 tangan teta tambah kontangan teta. Jadi udah terbukti ya. Nah, kita akan buktikan juga nilai minimum supaya katanya 9. Nilai minimum ya, berarti syaratnya kita harus cari turunan pertamanya ya. Jadi kita buat misalnya gini. Untuk yang masih yang A ya. Nah, untuk yang A kita udah terbukti. Kita anggap aja ada fungsi ya. Fungsinya kita anggap fungsi tetanya. Kenapa? Karena di sini kan bentuknya variabel teta ya. Itu 5 ditambah 4 tangan teta ditambah kotangan teta. Ya kan? Nah, supaya dia bernilai minimum, nilai minimum itu caranya kita cari turunan pertamanya itu harus sama dengan 0, ya kan? Nah, jadi kita turunin nih ya. Kalau 5 turunannya nggak ada, ya kan? Nah, untuk tangan itu turunannya jadi sekan kuadrat. Hafalin ya. Tangan itu jadi sekan kuadrat. Kotangan itu turunannya adalah min kosekan kuadrat. Oke? Hafalin ya, ini juga ya. Kotangan itu turunannya min kosekan kuadrat. Jadi 4 sekan kuadrat teta sama dengan kosekan kuadrat teta ya. Ini minnya kita pindahkan aja ke kanan. Oke. Nah, terus sudah gitu gimana nih? Sekan ya. Sekan itu berarti apa? Kosekan itu seperkos ya. 4 dikali kosekan, sekan itu seperkos kuadrat teta, kosekan itu sepersin kuadrat teta ya. Nah, jadi ini kita kali silang aja. Jadi apa? 4 sin kuadrat teta sama dengan cos kuadrat teta. Jadi sin kuadrat teta dibagi cos kuadrat teta sama dengan 1/4. Nah, sin per cos itu sama dengan jadi apa? Tangan ya. Tangan kuadrat teta sama dengan 1/4. Jadi tangan tetanya itu akar dari 1/4 plus minus ya. Sama dengan plus minus setengah. Nah, pakai yang mana nih? Karena di soal dikasih taunya kuadrannya kita tadi udah bahas di kuadran 1. Kalau di kuadran 1 berarti yang siapa yang positif? Kuadran 1 ya, semuanya positif ya. Jadi kita ambil yang tangannya positif ya. Ingat ya trigonometrinya, diulang lagi kalau masih lupa. Terus kita pilih jadi tangannya yang positif. Karena diperintah dia mau di kuadran 1. Nah, bagaimana setelah ini? Berarti kita masukin lagi ke fungsinya. Panjang nih ya. Jadi fungsinya tadi apa? Fungsinya berarti 5 ditambah 4 tangan teta tambah kotangan teta ya. Sehingga kita masukin aja F-nya. Tetanya untuk yang berapa nih? Yang setengah ya. Nah, jadi F tetanya, F minimumnya aja ya, kita tulis ya. F minimumnya itu sama dengan 5 ditambah 4 dikali tangannya tadi nilainya berapa, setengah ya, ditambah kotangan. Kotangan kan kebalikan dari tangan ya kan. Jadi kalau tangan teta itu sama dengan seperkotangan teta, dibalik aja. Jadi kalau tangannya tadi berapa, tangannya setengah, berarti kotangannya 2 ya kan. Setengah kan kebalikannya 2/1 ya. Ini dicoret jadi 2, 5 ditambahin 2, 7 tambah 2, 9. Oke, kita ketemu ya. Jadi udah terbukti nih yang A ini bahwa nilai minimumnya adalah 9. Nah, sekarang kita kerjain yang B. Oke, yang B nih ya. Nah, untuk yang B tunjukkan bahwa AB sama dengan 4 sekan teta ditambah kosekan teta. Dan tentukan sampai 2 angka di belakang koma untuk nilai minimum bagi AB bila tetanya berubah-berubah. Oke, AB ya. Kita lihat di gambar, AB itu didapat dari AP ditambah PB. Ya kan garisnya? Ya, yang ini nih. Jadi kita kerja dari situ deh. AB itu didapat dari AP ditambah PB. Oke, nah kita cari AP nih. Gimana nyari AP? AP kalau gitu AP ini sebagai sisi miring ya. Lihat yang bagian segitiga ACP ya. Jadi
segitiga ACP. Kita lihat nih. Nah, untuk segitiga ACP di sini ada, kita memakai sin theta. Sin itu kan depan. Depannya kan 1 ya, PC ya. Per miring ya. Sin itu kan sin demi ya, depan per miring. Miringnya itu AP. Oke, jadi AP-nya itu dapat 1 per sin theta. Nah, udah kita masukin nih, AP-nya itu 1/, sin theta. Terus PB kita lihat segitiganya di segitiga DPB ya. Segitiga PDB ya, udah sama aja ya. Kita pakai apa nih? Pakai apa nih supaya ada mengandung? PB-nya ada ya. Pakai cos ya. Kita bisa pakai ya. Tangan ya. Tangan juga bisa. Yuk kita pakai tangan aja. Tangan PB ya. PB berarti bukan tangan ya. Kita pakai cos ya. Jadi cos theta. Oke, lihat segitiganya ya, cos theta ya. Segitiganya kita lihat sekarang yang ini nih. PDP. Cos itu sampingnya PDP ya. DP per PB. Oke. DP-nya berapa? DP-nya 4. Jadi kita masukin DP-nya 4 per PB. Jadi PB-nya itu sama dengan 4 per cos theta. Kita masukin 4 per cos theta. Oke. Nah, udah ya. Terus udah gini, sepersin itu nama lainnya adalah kosekan theta. Ingat ya trigonometrinya ya. Dan ini seperkos ya, ditambah 4 dikali ini seperkos. Seperkos itu sekan. Ya. Jadi terbukti ya, 4 sekan ditambah kosekan theta ya. Jadi kita masukin 4 sekan theta ditambah kosekan theta. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai minimumnya ya, buat AB-nya nih. Jadi AB itu persamaannya kita buat sebagai fungsi theta. Oke, karena ini kan dalam theta ya. Jadi kita F theta itu 4 sekan theta ditambah kosekan theta ya. Nah, jadi dari sini kita akan turunin syaratnya ya kalau mau mencari nilai minimum. Jadi turunan pertamanya itu sama dengan 0. Oke. Nah, kita turunin gimana nih? 4. Kita tulis saja 4 turunannya ya. Sekan theta itu turunannya, hafalin ya. Sekan theta dikali tangen theta. Nah, terus ditambah kosekan theta nih. Kosekan theta turunannya itu min kosekan theta dikali kotangen theta sama dengan 0. Ya. Nah, terus kita buka nih 4, sekan itu kan seperkos. Tangan itu sin per cos. Dikurang kosekan itu sepersin dikali kotangan itu cos per sin. Oke. Nah, udah gini ya udah kita tinggal kumpul-kumpulin aja ya. Jadi 4 sin theta per cos kuadrat theta ya, yang ini nih ya. Ini kan min ya, kita pindahin ke kanan aja langsungnya sama dengan ya. Cos theta jadi plus nih per sin kuadrat theta. Oke. Nah, terus ini kita kali silang aja. Ini kali silang gitu ya. Jadi cos pangkat 3 theta sama dengan 4 sin pangkat 3 theta. Oke. Nah, ini kita bisa buat lagi cos pangkat 3 theta dibagi dengan sin pangkat 3 theta sama dengan 4. Waduh, ini angkanya jelek ya. Ini kita harus pakai kalkulator ya. Cos per sin itu kotangan. Jadi kotangan pangkat 3 theta itu sama 4. Jadi kotangan tetanya itu sama dengan akar pangkat 3 dari 4. Nah, berapa nilainya? Kita pakai kalkulator nih. Ini kurang lebih 32,21 derajat ya. Nah, setelah kita dapat tetanya, kita masukin nih ke fungsi f-nya. Tadi fungsi f-nya kita tulis di sini aja ya.
F tetanya itu fungsinya adalah 4 sekan teta ditambah kosekan teta ya. Jadi kalau kita masukin F-nya 32,21, jadi 4 dikali sekan 32,21 ditambah kosekan 32,21. Oke. Jadi 4 dikali sekan 32,21. Kalkulator ini ya, karena angkanya nggak bagus. Ini 1,876 ditambah dengan 4,728. Nilainya 6,604. Oke, atau kita bisa buletin 6,6. Seperti itu ya. Nah, semoga membantu. Kalau masih ada yang kurang jelas, silakan aja ya komen di bawah. Supaya nggak lupa channel ini, bagi yang belum subscribe, silakan tuh di subscribe. Di akhir video juga ada soal-soal sejenis lainnya bisa kita pelajari. Jangan lupa untuk di like dan di share juga videonya. Oke.